Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Fauzan Yazid Al-Munif. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma greedy. Nah, tapi di sini kita akan fokus pada ke contoh soal ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke contoh soal, ini ada poin-poin yang harus kita ingat dalam penyelesaian soalnya. Yaitu yang pertama adalah pengertian dari algoritma greedy itu sendiri. Nah, jadi algoritma greedy itu adalah jenis algoritma greedy yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Kita perlu ingat, algoritma greedy itu adalah fokusnya melihat nilai maksimum sementaranya pada setiap langkahnya. Kemudian poin selanjutnya adalah pengertian dari solusi optimal. Kalau solusi optimal itu adalah solusi yang dapat meminimalkan atau memaksimalkan fungsi objektif. Dari pengertian ini, kita bisa ambil kata kunci yaitu meminimalkan dan juga memaksimalkan. Berarti nanti untuk penggunaannya tergantung soalnya, mintanya yang mana. Seperti itu ya. Jadi kita masuk ke contoh soal aja yang pertama. Misal di sini contoh ada tersedia 4 jenis koin, yaitu 5, 4, koin 3, dan koin 1. Kemudian uang yang ditukarkan yaitu A sama dengan 7. Jadi nilai A itu 7. Pertanyaannya adalah solusi optimal minimumnya itu apa? Jadi simpelnya kayak gini nih. Kita punya koin nilainya 7. Terus kita mau tukar dengan pecahan yang lebih kecil. Yang saya mau tanyain, pecahan berapa saja yang bisa saya hasilkan berdasarkan jenis koin yang tersedia. Nah, kalau solusinya sebenarnya banyak ya, bisa hmm, kayak gini nih. Solusi kalau dilihat sekilas itu yang paling kelihatan itu adalah 3 dan 4. Karena ketika dijumlahkan hasilnya adalah 7. Ini sudah sesuai dengan uang yang ditukarkan ya. Nah, selain itu bisa juga eh, 3, koin 3, dan koin 1. Ini kalau dijumlahkan juga 7. Kemudian gimana kalau kita mau nukerin koin 5 dan koin 2? Apakah bisa? Jawabannya tidak bisa. Karena koin 2 itu kita tidak punya, gitu. Tidak ada dalam list yang kita miliki. Jadi intinya koinnya itu harus koin yang tersedia pada list koin di sini. Nah, ini jadi solusi. Nah, sebenarnya banyak ya. Ini bisa juga kayak kalau kita mau ngelis semuanya tuh kayak 1, 1, 4, 5, 6, 7. Ini kan juga hasilnya akan menjadi 7 koin ya. Atau kayak 3, 1, 6, 7. Ini juga akan menghasilkan 7 koin. Tapi kan nanti ujungnya kita akan mencari solusi yang optimal yang paling minimum. Ini DST. Karena ini akan banyak ya. Kita di sini harus ingat lagi, solusi greedy itu adalah melihat nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nah, di sini nilai maksimum sementaranya itu adalah 5. Jadi 5 itu harus masuk ke dalam list ya kalau untuk yang greedy. Selanjutnya berapa yang bisa kita gunakan? Apakah bisa gunain 4? Jawabannya nggak bisa. Karena kalau 5 dengan 4, maka hasilnya adalah 9. Sedangkan kita perlunya adalah 7. Berarti 4 itu kita tidak bisa gunakan. Kemudian apakah bisa menggunakan 5 dan 3? Jawabannya juga tidak bisa. Karena hasilnya akan
berlebih dari buah yang kita tukar, kita perlunya 7. Sedangkan 5 dan 3 hasilnya adalah 8. Maka 5 dan 3 tidak bisa kita gunakan. Berarti koin yang tersedia adalah 5 dan 1 dan 1. 5, 1, 1. Maka hasilnya akan 7. Greedy. 5, 1, 1. Ini menurut greedy. 5, 1, 1. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah solusi greedy ini optimal? Apakah greedy ini merupakan solusi yang paling optimal? Seperti yang kita lihat yang tadi, solusi optimal itu ada yang maksimal dan ada yang minimal. Di sini yang diminta adalah solusi optimal minimum. Di sini kita harus mencari nilai yang paling kecil. Nah, dari solusi ini ada berapa banyak koin yang bisa kita dapatkan. Kalau yang ini itu ada 2 koin. Kemudian yang ini juga ada 3 koin. Kemudian yang ini banyak, ada 7 koin. Yang udah pasti nggak akan optimal. Ini ada 5 koin. Dan seterusnya. Nah, kalau yang greedy ada 3 koin. Kemudian, di antara solusi yang ada, manakah yang paling minimum? Tentu saja jawabannya adalah koin 3 dan juga koin 4, yaitu sebanyak 2 koin. Makanya di sini kita katakan bahwa ini adalah solusi optimal. Kemudian yang ini bisa kita katakan solusi tidak optimal. Yang ini juga tidak optimal. Yang ini juga tidak optimal. Dan yang greedy ini juga tidak optimal. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa algoritma greedy itu merupakan solusi yang paling optimal. Nah, selanjutnya kita akan bahas kenapa algoritma greedy bisa saja tidak yang paling optimal. Alasan yang bisa saya simpulkan itu yang pertama, algoritma greedy itu tidak menguji semua kemungkinan. Algoritma greedy hanya mempertimbangkan satu opsi terbaik pada setiap langkahnya. Ini berarti bahwa algoritma tidak mengeksplorasi semua kemungkinan solusi yang ada. Dalam beberapa kasus, solusi yang optimal mungkin terletak pada kombinasi opsi yang tidak dipertimbangkan oleh algoritma greedy. Kemudian, tidak mempertimbangkan konteks global. Algoritma greedy cenderung fokus pada aspek lokal atau segera yang terlihat paling menguntungkan pada saat itu. Hal ini mengabaikan konteks global atau informasi yang tersedia secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, keputusan yang tampaknya optimal secara lokal dapat bertentangan dengan solusi yang lebih baik secara keseluruhan. Nah, jadi kayak gini. Koin ini, kita punya 4 koin ini dan tukar dengan 7. Nah, si greedy itu dia hanya melihat nilai maksimum yang tadi pada poin ini, yang kayak gini, nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Contohnya di sini 5. Jadi algoritma greedy itu harus memasukkan 5 ini dulu. Koin dengan 5. Kemudian biar jadi 7, kita hanya punya kemungkinan untuk masukkan koin 1 dan 1. Dan hasilnya adalah 3 koin dengan solusi yang tidak optimal. Padahal kita itu punya nilai lain yang lebih optimal gitu. Hal ini karena greedy itu dia tidak menguji semua kemungkinan. Dia tidak menguji semua kemungkinan yang ada. Jadi 3 dan 4 itu tidak diuji oleh greedy. Karena dia hanya melihat nilai maksimum sementara yang akan diambil. Itulah kenapa algoritma greedy itu bisa saja tidak optimal. Karena dia tidak menguji semua kemungkinan yang ada. Baik, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan mengenai dari algoritma greedy, kemudian contoh penerapan dari algoritma greedy, dan kenapa algoritma greedy bisa saja tidak optimal.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sampai sini dulu video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.